Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ayu Listianingrum dari kelas 1A. Nah, di sini saya akan menyampaikan terapi penyakit saluran pencernaan, salah satunya yaitu GERD. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah suatu keadaan patologis di mana cairan asam lambung mengalami reflux sehingga masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan dan menyebabkan gejala. Nah, di sini ada gambar lambung normal dan GERD. Nah, kalau yang normal, katup lambung akan tertutup sehingga asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Nah, kalau lambung yang mengalami GERD, katup lambung itu terbuka sehingga asam lambung masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, apa saja sih faktor risiko GERD? Yang pertama, obat-obatan, yaitu teofilin, antikolinergik, beta adrenergik, dan CCB. Nah, di CCB ini golongan obat anti hipertensi ya. Yang kedua, makanan, yaitu ada coklat, makanan berlemak, kopi, alkohol. Yang ketiga, ada hormon. Nah, di sini dialami oleh wanita hamil dan menopause. Nah, kalau wanita hamil, menurunnya kadar les itu dikarenakan peningkatan kadar progesteron. Nah, yang kalau wanita menopause, penurunan tekanan les akibat terapi hormon estrogen. Yang keempat, ada indeks massa tubuh. Semakin tinggi nilai indeks massa tubuh seseorang, maka risiko terjadinya GERD juga semakin tinggi. Salah satunya adalah obesitas ya. Untuk tanda dan gejala khas GERD, yang pertama, regurgitasi, suatu keadaan reflux yang terjadi sesaat setelah makan, ditandai rasa asam dan pahit di lidah. Yang kedua, heartburn, suatu rasa terbakar di daerah epigastrium yang disertai nyeri dan pedih. Kalau bahasa awam dikenal dengan panas di ulu hati sampai terasa di dalam dada. Nah, kedua gejala ini sering dirasakan setelah makan atau saat berbaring. Ada juga gejala lain seperti mual dan muntah. Alur pengobatan GERD pada pusat pelayanan primer. Yang pertama, dilakukan diagnosis. Nah, terduga GERD. Nah, di sini akan didiagnosis dengan salah satunya dikenal dengan GERD-Q. GERD-Q di sini pasien yang terduga GERD akan diberikan 6 pertanyaan. Jika nilainya 8-18 maka dinyatakan positif GERD. Nah, kalau nilainya kurang dari 8 dinyatakan negatif GERD. Nah, kalau positif GERD ada tanda-tanda gejala. Nah, jika tanda-tanda gejalanya timbul maka dinyatakan positif dan pasien akan dinyatakan atau disuruh untuk rujuk ya. Kalau negatif, tidak ada tanda-tanda gejala, maka dilakukan PPI test atau proton pump inhibitor. Nah, proton pump inhibitor di sini dilaksanakan jika tanda-tanda masih tidak timbul, maka dinyatakan negatif. Kalau tanda-tanda mulai timbul, maka dinyatakan positif GERD. Nah, dilakukan terapi GERD selama 8 minggu. Selama 8 minggu ini, jika masih ada tanda-tanda GERD, maka dinyatakan positif dan lakukan terapi selanjutnya. Kalau tidak ditemukan gejala, dinyatakan negatif GERD atau sembuh. Nah, apa sih tujuan pengobatan GERD? Yang pertama, untuk mengatasi gejala, memperbaiki kerusakan mukosa, serta mencegah kekambuhan dan mencegah komplikasi. Bagaimana terapi GERD? Menurut Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease pada tahun 1995,
dan direvisi tahun 2013 ada 7 terapi. Yang pertama ada lifestyle modification, yang kedua ada patient direct therapy, terapi langsung, yang ketiga acid suppression, yang keempat promotionally therapy, yang kelima maintenance therapy, yang keenam surgery therapy, dan yang ketujuh refractory GERD. Nah, apa sih terapi non farmakologinya? Yang pertama, menurunkan berat badan ya jika penderita mengalami obesitas atau menjaga indeks massa tubuh. Yang kedua, meninggikan kepala kurang lebih 15-20 cm atau menjaga kepala tetap keadaan elevasi mengangkat ke atas saat posisi berbaring. Makan malam paling lambat 2-3 jam sebelum tidur karena saluran pencernaan pada saat kita tidur masih bekerja ya. Yang keempat, menghindari makanan yang dapat merangsang GERD seperti coklat, kafein, alkohol, makanan berlemak, asam pedas. Nah, untuk terapi farmakologinya yang pertama, terapi inisial yaitu menggunakan PPI, proton pump inhibitor. Nah, golongannya ada omeprazol 20 mg, pantoprazol 40 mg, lansoprazol 30 mg, esomeprazol 40 mg, dan rabeprazol 20 mg. PPI dosis tunggal diberikan pada pagi hari sebelum makan pagi. Nah, kalau dosis ganda diberikan pada pagi hari sebelum makan pagi dan malam hari sebelum makan malam. PPI dosis tunggal dilakukan selama 8 minggu. Jika terapi tidak membaik, akan dilakukan terapi dosis ganda, yaitu dilakukan pada 4-8 minggu. Jika penderita mengalami kekambuhan, terapi inisial dapat dimulai kembali. Nah, di sini dilakukan terapi yang kedua, yaitu terapi maintenance. Terapi dosis tunggal selama 5-14 hari untuk penderita yang memiliki gejala sisa GERD, juga menggunakan PPI ya. Nah, selain PPI apa sih yang bisa untuk pengobatan GERD? Yaitu ada antagonis reseptor H2, antacid, dan prokinetik. Ada antagonis antagonis dopamin dan antagonis reseptor serotonin. Di sini prokinetik bekerja dengan menstimulasi atau merangsang untuk lambung itu kosong sehingga tidak ada kesempatan asam lambung naik ke kerongkongan atau esofagus. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangannya, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.